Selamat pagi pemirsa Jawa Pos Radar TV. Pagi ini saya Dedi Jumhardianto. Kali ini saya berada di ruang PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Nah, pagi ini kita akan bincang-bincang langsung bersama dengan beliau PLT Kepala Inspektur Kabupaten Banyuwangi, Bapak Marwoto, dan juga Pak Tengah. Selamat pagi Pak Marwoto. Selamat pagi Pak Tengah. Gimana kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, pagi ini kita akan ngobrol banyak dengan beliau soal suap gratifikasi yang mana Inspektorat Kabupaten Banyuwangi ini sering melakukan sosialisasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi ini. Untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol langsung sama beliau. Nah, Pak, ini kan akhir-akhir ini Inspektorat seringkali datang ke Daerah. desa, ke sekolah untuk melakukan sosialisasi. Ini apa yang disampaikan selama pelaksanaan sosialisasi ini, Pak? Oke. Selamat pagi, pemirsa semua. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas kesempatan kami untuk melakukan dialog ini. Semoga dialog ini memberi manfaat bagi kita semua, terutama kepada pemerintah Banyuwangi dan masyarakat Banyuwangi. Memang kami sering turun ke desa, ke kecamatan, bahkan juga ke tingkat kabupaten untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan korupsi. Di situ. Di dalamnya termasuk gratifikasi, termasuk pencegahan suap, terkait juga yang terkait dengan pungli. Nah, harapannya yang pertama, masyarakat terutama penyelenggara negara paham apa itu korupsi, apa itu gratifikasi, apa itu suap. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, kalau korupsi itu apa, gratifikasi itu apa, suap itu bagaimana? Nanti kami akan lanjutkan, kami lanjutkan dulu. Nah, harapannya kalau masyarakat sudah paham, nah, mereka nantinya tidak melakukan. Tidak melakukan korupsi, tidak melakukan gratifikasi. Kemudian setelah mereka memahami, juga harapan kami mereka juga bisa menjadi duta anti korupsi. Duta anti korupsi artinya di lingkungan mereka juga dia bisa membangun kepada masyarakat di sekitarnya, dia juga nanti bisa mencegah, dan yang belum membudaya sebetulnya adalah melaporkan gratifikasi. Itu harapan kami, dengan adanya mereka memahami, melaporkan, dan harapan kami terakhirnya nanti menjadi budaya anti korupsi, budaya anti gratifikasi. Mungkin begitu. Betul. Nah, ini salah satu tugas dari inspektur atau inspektorat ini, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, program reformasi birokrasi ini seperti apa? Teman-teman, terkait dengan reformasi birokrasi, sebetulnya kan intinya adalah bagaimana pemerintah ini melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan layanan di birokrasi, terutama masalah layanan kepada masyarakat langsung. Nah, dalam rangka mensosialisasikan reformasi birokrasi ini, tentu kami juga ke dalam ini melakukan pembenahan. Yang pertama terkait dengan pemenuhan kebijakan internal, bagaimana reformasi atau roadmap reformasi birokrasi ini bisa kami jalankan secara bertahap setiap tahun, dan apa yang akan dicapai. Setelah itu, setelah kebijakannya ada dalam bentuk perbup, baru nanti kami internalisasi bagaimana proses layanan ataupun yang
tadi yang reformasi birokrasi yang perlu diperbaiki, ada 8 area menurut Permenpan, itu bisa dipahami oleh seluruh jajaran di pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Itu yang tahap pertama. Jadi penentuan kebijakan, kami terus internalisasi, baru nanti implementasi. Itu yang kami lakukan. Jadi peran inspektorat adalah mendorong sebetulnya, mendorong agar proses reformasi ini bisa berjalan. Karena selama ini kan banyak keluhan lah, gitu. Ya, terutama di layanan kepada masyarakat. Gitu. Dan intinya juga ada kaitannya dengan pencegahan korupsi. Gitu. Kalau layanannya sudah bagus, sudah transparan, sudah sesuai dengan aturan, harapannya ya kayak tadi pungli, gratifikasi segala macam, suap tidak ada gitu. Ya, harapannya karena reformasi birokrasinya udah jalan begitu ya Pak ya. Ya, dan nanti bisa berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan daerah gitu. Ya. Bisa lebih cepat, bisa lebih baik. Nah, itulah peran kami. Jadi pertama tadi mendorong kebijakan, kami dalam pelaksanaannya ini juga melakukan pendampingan, melakukan penilaian, dan itu kami lakukan secara bertahap. Setiap 3 bulan kami mendorong OPD untuk melakukan, dan kami kaitkan dengan TPP-nya, Pak. Ya, jadi harapannya kalau dengan TPP kan ada semangat. Ada semangat untuk kerja. Jadi kalau yang baik kita kasih reward. Ya. Kalau yang malas kasih punishment. Jadi semangatnya itu sama-sama semua. Gitu. Artinya tidak kendor ya Pak. Enggak kendor. Gitu. Nah, ini tentu dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, khususnya di Banyuwangi. Ini soal gratifikasi. Ini gratifikasi suap, begitu kan? Langkah apa saja ini yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi ini Pak? Ya, terkait dengan tadi ya gratifikasi segala macam, suap dan juga korupsi, memang tetap kami memulai dari kebijakan dulu Pak. Ya, kebijakan? Iya, kami membentuk Perbup tentang anti gratifikasinya itu, terus Perbup tentang pencegahan fraud, kecurangan. Oh, kecurangan? Kecurangan juga kami buatkan. Nah, itu kan terkait semuanya. Jadi terkait itu. Nah, Perbup dan Perbup tadi, 2 Perbup itu kami internalisasi lagi. Peran kami di situ secara terus menerus kami kaitkan lagi dengan kinerjanya OPD, kinerjanya masing-masing satker, sehingga kami fungsi inspektorat itu tidak hanya di belakang menilai jelek atau buruk atau bagus, tapi kita mendorong gimana supaya ini bisa jalan gitu. Jadi fungsi kami sendiri juga sudah berubah. Kalau dulu hanya menilai belakang, kalau salah kasih punishment, kami sekarang enggak. Kita mendorong supaya bagaimana supaya baik gitu. Jadi ya kalau ada yang bengkok ya harus diluruskan. Makanya kami melakukan evaluasi setiap 3 bulan tadi. Kalau ada yang keluar rel ya gimana caranya jalannya sesuai rel kan begitu ya Pak ya. Nah, kalau memang sudah kita dampingi, kita arahkan, tapi masih ada yang keluar ya tetap itu kita kasih punishment, kita kasih sanksi. Tapi itu jalan terakhir. Setelah semuanya dilakukan pembinaan dan begitu. Betul gitu. Artinya tanpa mengesampingkan pendampingan pembinaan, tidak serta-merta langsung dilakukan punishment kan seperti itu. Tetap harus kita melakukan pendampingan dulu, melakukan evaluasi per 3 bulan berjalan ini secara kontinu terhadap seluruh OPD. Nah, kita mendorong sebetulnya terkait dengan korupsi, mereka juga harus mampu sendiri untuk mengendalikan. Kalau kami semua yang mengendalikan, waduh tenaga kami sangat terbatas. Tapi kami dorong mereka. Nah, makanya dengan tadi reward dan punishment tadi bisa lebih semangat begitu. Bisa lebih semangat mereka. Kami hanya di belakang aja menilai gitu. Karena kalau bekerja lebih baik ya dapat reward kan begitu. Reward, gitu. Artinya bukan serta-merta bekerja tanpa reward. Nah, betul.
Nah, ini kembali ke pokok bahasan Pak, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini sebenarnya pengertian korupsi dan gratifikasi itu apa? Iya. Ini Pak, mungkin Pak Nengah Pak ini Nengah bisa, ya, lebih, anu, Pak. mungkin Pak Nengah ya. Karena Pak Nengah ini biasa turun ke desa, Iya, kan betul. gitu. Kecamatan Pak Nengah, silakan Pak Nengah. Iya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Inspektur tentang gratifikasi suap. Tapi dalam hal ini korupsi ini kan semua tindakan Ya. tindakan yang pada akhirnya nanti akan berbuat curang, curang yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dalam hal ini, yang sudah barang tentu berdampak kepada kerugian. Ya. Itu korupsi yang ini. Banyak cara yang dilakukan oleh penyelenggara negara ataupun pegawai negeri sipil ini di dalam melakukan korupsi. Kalau kita melihat di media sosial, banyak cara-cara yang dilakukan. Ya. Ini sangat mengerikan kalau memang ini korupsi ini berdampak kepada keuangan negara maupun daerah ini, dampaknya daripada korupsi ini. Terus yang gratifikasi ini sebenarnya kalau kita jelaskan ini merupakan nanti akan mengarah kepada korupsi. Gratifikasi ini akar daripada korupsi ini. Itu merupakan suatu pemberian. Pemberian yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil, baik dalam bentuk uang maupun barang. Ini yang berkaitan dengan jabatan. Jabatan, kewenangan yang dimiliki ini, gratifikasi. Dampaknya daripada gratifikasi ini timbul tidak secara langsung berdampak pada hari ini. Ya. Nanti di kemudian hari baru akan berdampak. Kami misalnya begini, pada saat kami menjadi menduduki suatu jabatan, ini gratifikasi ini diberikan caranya macam-macam. Ada melalui keluarga, istri, anak. Itu gratifikasi. Misalnya pas lagi ulang tahun, istri atau anak ulang tahun, seseorang memberikan uang atau barang, hadiah ini, hadiah kepada istri atau anak. Ini tidak berdampak langsung kepada suaminya yang selaku pejabat. Ini akan muncul di kemudian hari, 1 tahun, 2 tahun, baru akan muncul di sini pada saat saya Sang pejabat begitu ya. selaku pejabat, dia akan meminta imbalan dari apa yang diberikan tadi. Ini bentuknya macam-macam. Dalam bentuk proyek. Dampaknya ke depan. Jadi tidak langsung. Gitu. Tidak langsung begitu. Bisa berdampak ke depan lah gitu. Tidak berdampak. Tapi nanti akan kalau ini sudah tadi dikatakan oleh Pak Inspektur, ini kan budaya. Inilah yang kita hilangkan. Budaya ini kalau hal-hal yang kecil ini terbiasa menjadi budaya Dan akan terus menerus akan mengarah kepada korupsi. Gitu. Ya, itu kira-kira pemirsa yang perlu diwaspadai bersama, yakni mengenai suap, gratifikasi dan juga hadiah. Tapi untuk lebih jelasnya mengenai gratifikasi, suap dan hadiah dan bagaimana perbedaannya mengenai gratifikasi, suap yang semuanya tentu akan berakar pada korupsi. Kita akan rehat sejenak usai jeda pariwara yang mau lewat berikut ini. Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Baik pemirsa Radar TV, kembali di program podcast Hingono Tunggale
dan masih bersama dengan Pak Marwoto dan juga Pak Nengah di kantor Inspektur atau Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Dan kali ini masih bicara soal korupsi, gratifikasi dan suap, yang mana Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terus turun melakukan pencegahan, sosialisasi anti korupsi di Kabupaten Banyuwangi, termasuk dengan turun ke desa, ke puskesmas, ke sekolah, dan berbagai instansi satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mencegah korupsi terjadi di Kabupaten Banyuwangi dan tidak menjadi budaya atau budaya laten, sehingga ini bisa dilakukan pencegahan. Kalau tadi kita sudah ngobrol mengenai gratifikasi dan suap, ini sebetulnya suap dan gratifikasi ini mirip tapi ada bedanya ini, Pak. Apa kira-kira? Oke, ini perbedaan dari suap dan gratifikasi ini, Pak. Ya, jadi gini, kalau gratifikasi itu hanya satu arah. Satu arah artinya yang berperan adalah pihak yang dilayani. Yang dilayani. Jadi pihak memberi. Jadi tidak ada transaksional bahwa kamu harus memberi berapa atau terkait dengan layanan. Jadi yang sering terjadi begini, Pak. Layanan sudah dilaksanakan sesuai SOP, sesuai aturan, sesuai dengan tarif. Berarti kan sudah pihak dari ASN sudah melaksanakan tupoksi dengan benar. Nah, si penerima layanan karena dia sudah menerima dengan cepat mungkin, padahal itu juga sudah sesuai dengan aturan memang gitu. Dia sebagai ucapan terima kasih dia memberikan sesuatu. Nah, baik uang maupun barang. Baik uang maupun barang. Nah, itu karena terkait dengan layanan, nah itulah namanya gratifikasi. Nah, itu nanti diatur lebih lanjut di undang-undang tentang korupsi, itu ada aturannya. Nah, kemudian kalau suap itu transaksional. Jadi antara pemberi layanan dengan penerima layanan itu ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Oh, nanti kami layani dengan cara begini dan biasanya selesai dalam waktu sekian. Nah, mungkin gitu. Selesai dalam waktu sekian atau ada hal prosedur yang dilanggar. Oh ya. Syaratnya kurang, nggak apa-apa gitu. Syaratnya kurang nggak apa-apa. Atau pengen cepat lagi gitu. Ya. Jadi antara pemberi dengan penerima layanan ini ada transaksional dan biasanya itu transaksionalnya secara sembunyi-sembunyi, tertutup sifatnya. Nah, itu biasanya kalau suap kejadiannya begitu gitu. Jadi beda dengan gratifikasi. Kalau gratifikasi ini sudah sesuai layanan, memberikan hadiah begitu dan kalau suap yang jelas kan dilarang berapapun besarnya. Apalagi juga menyalahi prosedur. Nah, itu apalagi begitu. Gratifikasi saja dilarang, yang nyata-nyata sudah sesuai prosedur, apalagi yang tidak sesuai prosedur. Nah, ini dalam kondisi apa, Pak? Gratifikasi dan pemberian suap ini dilarang begitu kira-kira. Terutama bagi ASN, pegawai negeri sipil. Kalau suap jelas dilarang. Kalau suap jelas dilarang. Iya. Nah, kalau gratifikasi itu memang ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Gitu. Yang dibolehkan? Yang dibolehkan itu ada batasan nominalnya, ada jenisnya, dan kalau yang tidak boleh ya sebisa mungkin untuk ditolak gitu. Yang boleh pun ada syaratnya lagi. Ada ketentuannya. Ada ketentuan lagi gitu loh. Yang boleh dan nanti bisa dilaporkan kepada unit pengendali gratifikasi yang ada di inspektorat. Oh, gitu. Berarti agar tidak caranya ya begitu. Bagaimana caranya para ASN ini terhindar atau terbebas dari gratifikasi, berarti dengan lapor gitu, Pak. Lapor nanti akan kami olah lagi, kami pilih ini masuk
sebagai gratifikasi dan tindak lanjutnya harus bagaimana, ini kami kerjasama dengan KPK. Contohnya Pak, saya misal Nah. kan harus contohkan. Ya gitu, yeah. Contohnya saya penerima layanan. Ya. Ya kan dengan pemberi layanan kan Ya. gitu. Nah. Nah, saya memberikan hadiah. Kalau bagi saya kan Ya. hadiah dengan sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu Ya. proses layanan dengan cepat dan baik. Ya. Saya ngasih hadiah ke jenengan dengan nominal uang, misal kalau boleh 10 juta gitu. Misal Ya. gitu lah. Nah, terus kemudian seperti apa? Dan boleh diterima oleh ASN tersebut dengan syarat harus lapor begitu. Enggak, kalau bersalah 10 juta itu harus ditolak. Oh, 10 juta harus Ditolak. Harus ditolak. Berapa besarannya Pak kalau Ada yang berapa 300.000, 300.000, 200.000. Nah, gitu baru nanti dilaporkan kalau itu. Oh, 100.000, 300.000 dilaporkan? Dilaporkan. Apalagi 10 juta. Jadi 10 juta harus ditolak itu Pak ya? gratifikasi itu sebisa mungkin ditolak. Pemberi. Sebisa mungkin ditolak, berapapun. Berapapun. Kan tanpa tidak Ya. tahu nominalnya begitu ya Pak. Iya. Kalau terpaksa karena sesuatu hal mungkin itu tetap diterima, lakukan. Kayak misalnya tadi 10 juta karena nggak bisa menolak mungkin karena sesuatu hal, Ya. laporkan ke unit gratifikasi. Oh, Ya. biar aman si ASN ini, maka ya ya. harus dilaporkan ke Ya, inspektorat bisa begitu Pak ya? iya bisa di unit pengendali gratifikasi Masing-masing Di kabupaten. Kabupaten. di inspektorat. di inspektorat. Ya. Jadi kok sudah ditolak, nggak mau, Tetap diterima. tetap, Diterima. Diterima. ya kan? Iya. Kok dilaporkan? Ya. Pak, saya dikasih sesuatu begitu dari Iya. seseorang. Betul. Setelah tugas begini, ini Iya. anunya, tanpa Ya. harus dikurangi atau dibuka atau bagaimanapun begitu. Iya, kira-kira, Pak, ya. betul. Iya, Betul betul. begitu. Ya, kadang-kadang kan pemberian itu kita nggak tahu, misalnya Iya. itu ditaruh di mobil di belakang tiba-tiba Iya. ada uang, ada barang, ya, laporkan aja. Nggih, sedikit kami tambahi Iya, terkait mungkin, Pak, dengan terkait dengan gratifikasi ini tadi sudah disampaikan ada yang boleh diterima dan ditolak kan gitu ya. Ya. Nah, terima. Kalau yang boleh diterima 50. Boleh diterima ini kami jelaskan seperti gini. Nah, ini yang boleh diterima ini sudah barang tentu berkaitan dengan pemberian dari keluarga. Nah, pemberian dari keluarga ini berkaitan dengan ada tadi disampaikan oleh Bapak itu manten, Oh, hajatan, potong gigi, apalagi kitan. Itu Kalau orang Bali pangur. Iya. Nah, ini kami jelaskan berapa sih besarannya. Ya. Gitu. Kalau kita sesama ASN Bapak nggih, Ya. untuk hajatan itu orang manten itu batasannya 1 juta, Maksimal. dalam maksimal 1 juta sampai itu 1 tahun nih, 1 tahun diberikan sampai dengan 1 juta kumulatif, nggih, nanti ada yang 200, 300, nah gitu Bapak, batasannya 1 juta. Boleh nggak lebih dari 1 juta diterima? Boleh, tapi dengan syarat harus lapor kepada Unit. KPK, Melalui unit pengendalian yang ada di gratifikasi kabupaten. Ini sesama ASN. Sesama ASN. Kalau di luar ASN, Pak. Kalau saya dulu misal punya hajat, Pak Nengah saya undang. inilah kami katakan ini berlaku dan jadi Pak nggih, ini berlaku selama menjadi pejabat atau ASN. Kalau sudah pensiun terserah. Terserah. Sudah Oke. lepas. Nah, itulah komannya tadi katakan gratifikasi di situ betul. Nah, ada juga terkait dengan umpamanya pisah kenal pamit yang ada di Oh sekolah. ya, pejabat begitu. Pejabat gitu. Batasannya cuma 300 sampai dengan 1 juta. Kan gitu nggih? Ya, Seper orang 300 satu orang per orang per orang. selama 1 tahun itu tadi tetap. Kalau lebih boleh lapor lagi. Berat Kepada- juga jadi ASN ya Pak ya? Berat. Makanya kan kita sebagai ASN ini kan dipagari oleh aturan. Ya, tidak sembarangan begitu. Tidak ya? sembarangan. Nah, kita ke kiri, melenceng sedikit kita
keluar rel, kita keluar rel dikemplang oleh aturan. Jadi masa periodenya ini kumulatif selama 1 tahun 1 juta itu Pak? 1 juta. Nggih. Wah, kalau banyak teman kan repot juga ini Pak baginya gimana. Tapi tetap boleh lapor. Iya, boleh. Tapi Dilaporkan. Ini pengendali gratifikasi ke KPK. Jadi ya harus lapor. kalau mau nerima maupun ngasih. Ya. Iya. Pak ya. Baik yang punya hajat ini yang si ASN begitu. Iya. Wah, masa uang BCA dilaporkan? Iya, inilah apa namanya untuk menghindari tadi disampaikan ini kan dalam bentuk apapun kan tidak boleh diterima kan itu. Untuk menghindari di manten ini kan banyak cara yang dilakukan kan gitu. Memberikan amplop tapi isinya apa? Cek isinya Bapak. Ada kunci isinya. Kunci apa? Kunci mobil, kunci rumah kan gitu Bapak. Ini untuk menghindari inilah kita perlu tidak menghilangkan kebudayaan ketimuran kita kan gitu Bapak. Ya. Inilah dia perlu diatur berapa sih batasannya kan tadi sudah kami Boleh, sampaikan. tapi yang penting batasannya. Nggih Bapak. Nggih, Boleh. batas kewajaran begitu ya Kewajaran. kira-kira Pak ya. Nggih, betul, Bapak. Kalau lebih-lebih karena ya mantu ini adalah selamatan, tulis banner aja yang besar tidak menerima BCA begitu ya Pak. Murni selamatan tidak berani tidak menerima BCA. Mungkin itu lebih baik kayaknya Pak ya. Kan tidak ada Ya, suap, kalau bisa tidak ada dimulai hadiah, seperti itu. tidak ada Makanya gratifikasi. gitu, Kan ya. artinya akan menghindari itu Pak. Iya, bisa. Tapi selagi mampu kan kira-kira begitu. Kalau masih belum ya mungkin dengan batasan-batasan tertentu yang dianggap wajar begitu di luar. Baik, ini nampaknya juga seru sekali pemirsa. Jadi ternyata aparatur sipil negara PNS ini juga mempunyai aturan dalam hal pemberian dan penerimaan hadiah. Ya kan Pak ya? Iya. Jadi menerima dan memberi. Memberi. Nah, baik dalam bentuk uang maupun barang ternyata juga diatur. Bahkan tidak hanya ASN, keluarganya juga begitu kan Pak ya? Iya. Bisa jadi si seseorang ini tidak memberi langsung kepada yang bersangkutan, tapi melalui anak, melalui istri Iya. dan lain-lain. Itulah yang kami katakan gratifikasi ini kan jalurnya macam-macam. Itu tadi kami katakan melalui anak dan melalui Istri. Ya, ini dengan maksud dan tujuan akan berdampak kepada ASN-nya Ya. di dalam mengambil suatu keputusan kebijakan itu. Dalam melaksanakan Tugasnya. Gitu. meskipun lain hari mungkinan kita kan ya ketemu. meskipun tidak langsung tapi juga Iya. ya di lain waktu di lain kesempatan. Kira-kira Pak ini karena cukup berat sekali ternyata ya, tidak seperti yang dibayangkan. Harus lapor kuncinya Pak ya. Iya. Jadi kalau menerima sesuatu di luar batas kewajaran yang telah ditentukan yang diatur oleh undang-undang, maka solusinya ya harus lapor. Lapor. Dan juga tidak hanya lapor, menyerahkan juga Pak. Ya, nanti ada mekanisme. Ada mekanisme. Ya, jadi ada jenis barangnya apa. Kalau barangnya yang cepat rusak, otomatis nggak perlu diserahkan Pak. Misalnya buah-buahan yang nilainya tapi besar, tapi cepat, atau kue, gitu. Itu nggak perlu diserahkan. Oh, diteliti dulu ya Pak ya. Iya, kami Barangnya apa? UPG Iya, itu bentuknya meneliti. apa? Uang, Ya. barang apa? Nilai manfaatnya seperti apa? Gitu ya. Ya. Kalau tidak digunakan mubazir apa tidak? Iya. Bisa juga, Jadi yang penting kuncinya adalah si ASN lapor, melaporkan ke unit pengendali gratifikasi di kantor Inspektorat Banyuwangi. Nah, mungkin di penghujung acara ini ada pesan yang ingin disampaikan tidak hanya kepada ASN PNS tapi juga warga masyarakat yang harus kita edukasi juga, kita berikan wawasan agar dalam pelaksanaan tugas, aktivitas ASN, PNS ini juga tidak keluar dari norma-norma ketentuan yang telah diatur termasuk tentang gratifikasi, hadiah, suap dan untuk penjagaan korupsi di Kabupaten Banyuwangi. Monggo silakan Pak Marwoto. Jadi kami memang selama ini melakukan sosialisasi terutama masih di ASN dulu Pak. Ya. Nah, memang ASN yang melayani masyarakat. Nah, nanti harapannya kami juga kepada masyarakat juga. Dan yang kami harapkan terakhirnya nanti baik
ASN yang melayani maupun yang dilayani itu memahami. Kalau sudah memahami nanti tidak melakukan, dan kalau melihat mau melaporkan kepada kami di Inspektorat. Jadi di Inspektorat ada unit OPG, unit pengendali gratifikasi yang menerima pelaporan gratifikasi yang diterima oleh ASN, Pak. Juga menerima pengaduan dari masyarakat. Menerima pengaduan dari masyarakat. Pengaduan dari masyarakat jika masyarakat melihat kejadian korupsi. Ya. Meskipun tanpa menyertakan bukti, begitu Pak? Iya, nggak apa-apa. Laporkan saja, nanti akan kami, istilahnya kami kaji. Ya. Nah, kami klarifikasi, kami kaji, dan ada yang bisa ditindaklanjuti, ada yang tidak. Karena selama ini informasi yang kami terima kadang hanya sepotong, hanya 3 baris. Nah, itu informasi yang nggak jelas, ya kami tidak bisa menindaklanjuti. Tapi kalau lengkap, syukur-syukur dengan bukti. Itu lebih lebih memudahkan kami untuk melakukan tindakan perbaikan maupun pencegahan untuk kemudian hari. Jadi, itu harapan kami bahwa budaya anti korupsi di pemerintah, di ASN, dan di masyarakat ini terbangun. Peran kami di sini sebatas pada kami memahamkan, membantu untuk menyelesaikan, dan membantu penindakan jika memang sudah terjadi dan sudah masuk ke ranah hukum. Itu kami ada. Mungkin itu Pak. Siap. Silakan Pak Nengah, pesan-pesan. Mungkin bisa kami tambahkan sedikit terkait dengan anti korupsi. Memang yang di dalamnya ada gratifikasi, suap, dan pungli tadi. Memang harapan kita ini masyarakat tadi sudah disampaikan memahami dulu, memahami apa yang dimaksud dengan korupsi, sehingga nanti bisa diimplementasikan di dalam lingkungannya, di masyarakatnya, kan gitu. Terutama kami menekankan kepada istri daripada ASN, karena istri inilah yang berperan di belakangnya suami, kan gitu. Yang baik sebagai ASN-nya maupun pejabatnya, inilah istri sebagai kontrolnya, kontrol kepada ASN dan pejabat ini. Dengan harapan apa yang dilakukan oleh pejabat maupun ASN ini, istri ini bisa memberitahu bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan di sini sudah berdampak nanti akan mengarah kepada korupsi. Siap. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Marwoto, Pak Nengah. Mudah-mudahan sedikit informasi tentang sosialisasi anti korupsi, pengendalian gratifikasi kepada masyarakat yang telah disampaikan ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua, dan tentu mudah-mudahan kita berharap pencegahan anti korupsi bisa dilakukan sejak dini, tidak hanya di lingkungan ASN, PNS, tapi juga di masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya, telah memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Kita sekaligus undur pamit. Bagi pemirsa di Jawa Pos Radar TV, kita tentu akan masih menyajikan berbagai informasi terkait dengan banyak hal di Jawa Pos Radar TV. Dan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Selamat pagi, selamat berkreasi, selamat berprestasi, dan terus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.